Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul, Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Ya sebentar aja hidup di dunia. Napas kita yang masuk, apabila tidak keluar lagi, habis. Keluar napas tidak masuk lagi, jiun. Jadi sebentar, dunia ini sebentar. Di dalam yang sebentar ini pula tidak ada lepas dari kesusahan. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang sakit pinggang, macam-macam. Yang sebentar ini. Jadi sebenarnya dunia ini adalah rumah bala dan ujian. Akhirat itu rumah surga dan balasan. Maka marilah kita memalingkan hati kita kepada akhirat sambil kita menunggu-nunggunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu al-ihzar fid dunya yasar wa al-ihsar fiha yasar. Bermula orang yang menambah-nambah keduniaan atas dirinya, berarti orang itu menambah akan kesulitan hidupnya. Banyak urusan. Tapi kalau orang sedikit urusan dunia, dia senang hatinya. Jadi sedikitilah urusan dunia. Urusan dunia dikurangi supaya hati kita senang dan otak kita senang, lapang. Wa qala Hamdun al-Qassar idza jitama'a iblis wa junuduhu lam yafrahu bi syai'in ka farahihim bi thalathati asya'. Rajulun mu'minun qatala mu'minan wa rajulun yamutu 'ala al-kufri wa qalbun fihi khawful faqri. Ujar Hamdun al-Qassar, apabila berkumpul iblis dan tentaranya setan, tidak gembira mereka itu semuanya dengan sesuatu seperti gembira mereka itu dengan tiga daripada perkara. Ini yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya. Tiga perkara. Satu, seorang yang membunuh orang beriman, baik membunuh dengan pedang maupun membunuh dengan seher maupun membunuh dengan sum. Itu apa sum? Racun. Maupun membunuh dengan suntikan. Disuntik akhirnya mati. Itu ada kan suntikan yang terbatas tuh, setahun misalnya mati kalau diberi suntikan itu. Siapa yang membunuh orang beriman dengan apapun cara bunuhannya itu, maka ini menggembirakan kepada iblis dan kawan-kawannya. Nomor dua, seorang yang mati di dalam kekafiran. Kan mudah aja kan anak mati kafir. Mbak sudahnya, ini ada perempuan. Perempuan ini Nasrani atau bukan Muslim. Kita orang Muslim. Terjadi perkawinan antara Muslim non Muslim. Akhirnya si suami ini kalah, ikut kepada agama istrinya karena cantik istrinya. Jadi jadinya mati kafir. Ini pun menggembirakan kepada iblis dan teman-temannya. Jadi satu kali beriman tetap beriman. Jangan mau iman hilang gara-gara perempuan yang satu itu. Kita harus memilih orang yang beriman dan salehah. Kalau ingin selamat dan bahagia. Nomor terakhir, yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya yaitu satu hati yang di dalamnya takut kalau tidak mendapat rezeki. Ya Allah, coba kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kita takut kalau aku susah? Kalau ada sifat itu menggembirakan kepada iblis. Kita punya Allah, Allah milik kita,
Dunia dan akhirat miliknya Allah, di tangan Allah. Kalau kita memilih Allah Ta'alanya, dunia dan akhirat akan diserahkan. Apalagi kalau dunianya sudah ada diserahkan kepada kita, ilmu sudah ada, ibadah sudah ada, pangkat di sisi Allah wali sudah diberikan, pangkat di sisi pemerintah sudah diberikan, penasihat kepresidenan umpama. Apalagi والثاني حفظهم من الاعتقادات الفاسدة والنهي عن التكلم فيها فيما جرت بين الصحابة والحث على التمسك بما في الإحياء كما أنهم كذلك. Nomor 2, daripada yang diwasiatkan orang-orang tua-tua dulu kepada anak cucunya, khususan daripada Sadah Al-Alawiyin, yaitu menjaga anak cucunya daripada akidah yang sesat, penyembahan kepada yang selain dari Allah. Ada yang menyembah matahari, masing-masing itu. Ini dijaga anak cucu jangan sampai akidahnya, tauhidnya rusak. Dan mencegah mereka itu anak cucu daripada ikut membicarakan masalah perselisihan antara sahabat dengan sahabat Rasulullah. Misalnya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Apapun yang terjadi antara dua ini perselisihan, anak cucu kita dijaga jangan ikut berbicara masalah itu. Sebab ini nantinya rusak semuanya. Kita wajib mengitikadkan bahwa sahabat itu semuanya baik. Itu aja. Jadi dijaga anak cucu dan diri kita jangan sampai ikut membicarakan masalah khilafiyah antara sahabat dan sahabat Rasulullah. Dan memaksa akan anak cucu supaya berpegang dengan nasihat-nasihat yang sudah tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi anak cucu itu dibawa ke majelis yang ada di sana dibaca kitab Ihya. Hatta qala Sayyiduna Abdurrahman As-Sajjab radhiyallahu anhu fi asna'i kalamih, "Man lam yutali' al-ihya fama fihi haya." Siapa tidak memutolaahi kitab Ihya, maka dia belum punya sifat pemalu sedikit pun. Jadi harus kitab Ihya kita miliki, bisa membaca, bisa mengajar. Harus. Kalau tidak, belum punya sifat pemalu. Maka apabila pemalu belum ada, iman belum ada. Alhamdulillah di majelis kita masih dibaca Ihya. Alhamdulillah. Qala al-Kazurruni Ahmad, "Law muhiyat jami'ul ulum lastukhrijat dzalika min Ihya." Ujar Ahmad Al-Kazurruni, jikalau semua ilmu udah habis, niscaya dapat dikeluarkan ilmu itu di dalam Ihya, semuanya ada. Luar biasa kitab Ihya Ulumuddin. Apalagi sekarang kitab Ihya Ulumuddin udah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Di Inggris bahasa Inggris, Perancis bahasa Perancis. Luar biasa kitab Ihya karangan Imam Ghazali ini. Masing-masing menterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Sebab luar biasa isinya. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita bisa membaca Ihya dan mengerti isinya, supaya bisa sifat malu kepada Allah, malu kepada makhluk itu bisa tercapai, imannya sempurna.
وكذا سيدنا أبو بكر العيدروس العدني رضي الله عنه كان مشغوفا بمطالعة الإحياء وتفسيره حتى حصل منه نسخا عديدة. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani bin Abu Abdullah Al-Idrus, beliau ini masghufan syadid al-hub, cinta sekali dengan mutalaah kitab Ihya, dan menulisnya kitab Ihya dengan tangan sendiri, sehingga beberapa nuskah tulisan tangan yang sekarang alhamdulillah kita beli di toko aja Ihyanya udah terjemahnya ada, udah di toko-toko buku. Bacalah tiap malam mau tidur, bangun tidur sedikit. Jangan baca koran aja, surat kabar aja. Baca Ihya yang udah dijadikan huruf Latin untuk kita memeriksa diri kita masing-masing. Wa qala qadal Ihya an yakuna Qur'an, ujar beliau, hampir-hampir Ihya ini menyamai Al-Quran. Luar biasa. Wa kadzalik walidu Asy Abdullah Idrus. Nah, bapak Sidin yaitu Abdullah Idrus berkata, nafa'allahu bihi, kana masghufan bi kutub Ghazali. Beliau ini hobinya membaca kitab yang disusun Imam Ghazali. Semua kitab Imam Ghazali dikuasai oleh Habib Abdullah Idrus. Begitulah Al-Idrus. Al-Aidarus. Al-Aidarus ini adalah Ghazali sebenarnya. Karena semua Ghazali itu, karangan Ghazali dia miliki. Wa kana yukthiru thana' alaihi wa yad'u an-nas ilaihi biqawlihi wa fi'lihi. Dan beliau Habib Abdullah Idrus memuji kepada Ihya dan membawa manusia-manusia dengan mengamalkan isi Ihya. Wa yahuttu 'ala iltizami mutala'atihi wal 'amal bima fihi, dan beliau memaksa kepada orang-orang supaya menuntut Ihya Ulumuddin, belajar Ihya serta mengamalkan. Hatta hasalat fi zamanihi bisababihi min Ihya nusakhun adidah. Sehingga di zaman itu banyak tulisan tangan kitab Ihya, karena orang semuanya mengetahui isinya Ihya tadi. Dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi, jadi siapa mau nulis sendiri dengan tangan. Tapi yang sekarang Masya Allah, harganya murah, kertasnya bagus, tinggal kemauan masyarakatnya. Apa mau nggak belajar Ihya? Apa mau nggak mengamalkan apa-apa yang dalam Ihya? Di antara yang di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu diringkaskan dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau zaman seperti kita sekarang ini udah umur seperti sekarang kita ini 60, itu perintah dalam Ihya apa? Fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Urus diri sendiri, jangan lagi bermasyarakat. Begitu. Jadi ulun ampun maaf aja hari ini mau umumkan, ulun jangan dielangi lagi. Masing-masing kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kalau ulun dielangi, ulun sibuk berobat. Jadi kawan ulun sekarang dokter. Itu aja, mau obatnya itu aja. Kalau yang lain pada dokter menambah pikiran aja, kalau usaha para lagi. Sudah parak mati ini apalagi. Ini ada dua dokter dari Surabaya datang menunggu. Insya Allah menyakada halangan karena malam nunggu. Sebab ulun dalam keadaan sakit. Tadi dapat izin dan sidin bacaan lah ya, bacaan sidin untuk melihat juga kan apa aja sidin waktu bacaan kan parutnya, dadanya, paru-paru, jantung sebagainya. Sudah tuhuk kita bakal rubut, isi bakal rubut berpandar ketawa.
Mbah berdapat papandera tatawaan kalakangan pemakanan itu sudah tuh kadosa lagi sudah masing-masing memikirkan sang mati aja udah. Jadi sekali lagi ulun ampun maaf kepada jiran, kepada keluarga, ulun kan tapi kalau dielangi lagi habis saya udah karena sakit. Wa min kalamihi la syai'a anfa'u wa la arfa'. Bukti akan kitab yang disusun oleh Imam Ghazali. Qala radhiyallahu anhu ishhadu alayya أمن من طالع كتب الغزالي فقد وقع على عين الحقيقة والطريقة والشريعة. Barang siapa saksikan olehmu atasku bahwa barang siapa yang mutalaah akan kitab-kitab Imam Ghazali, maka sesungguhnya ia mendapat ilmu hakikat, thariqat dan syariat. Jadi semua karangan Imam Ghazali menyatakan thariqat, syariat, hakikat. Mudah-mudahan hati kita dan anak cucu kita selalu ingin memutalaahi dan belajar kitab yang disusun Imam Ghazali. ومن أراد أن ينظر إلى لوائح الطوارئ نوامي المعارف وطرقة القوم فعليه بكتب الغزالي. Siapa ingin ia memandang kepada sabab sebenarnya yang timbul daripada cahaya ma'rifat dan tariqat orang-orang saleh, maka hendaklah ia mutalaah kitab Imam Ghazali. Pasti dapat cahaya ma'rifat. Wa mawdi'u ridallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutala'atul ihya. Ini penutupnya. Bermula pandangan Allah Ta'ala dengan ridha, pandangan Rasulullah dengan ridha, yaitu kepada orang yang mutalaah kitab Ihya. Orang yang senang kepada kitab Ihya, orang itu diridhoi Allah dan Rasulullah. Apalagi yang dicari? Apalagi yang dicari? Ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah sekali lagi, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, anak cucu kita, supaya ingin membaca atau belajar dan mutalaah kitab Ihya Ulumuddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian semua, dan doakan ulun sekeluargaan serumahan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan alaiha nahyu ala nabiyina wa insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hayy ya qayyum ya rahmal fuqara ba'd al masakin ya hadil mudallin ya farija al makrubin ya nasir al muslimin ya rahmal mudhibin ij'alna wa mashayikhana wa zawjatihim wa dhurriyyatihim wa walidina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa azwajina wa awladina wa dhurriyyatina ajma'in, khususan Muhammad Amin Badali wa Ahmad Hafi Badali وجيراننا أجمعين وتلاميذاتي من النساء والرجال وكل من أحبني يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وقنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين وجميع الأنبياء والمرسلين بلجأ ابن ملكان ابن أرفشد ابن
سام ابن على سم قدر الأغضاب وبه غزال يخير رجل جنبه رقابه ينقض أبدا به غواسط رحمة الله وبه غواسط رحمة الله وبه غواسط رحمة الله وانزدنا يا الله بمنادهم في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين رب العالمين. نسألك صحة في تقوى وطول عمر في استعمال يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم من الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. أيا مرحبا أهلا وسهلا. بكم يا نسل طه والبتول. سألتم الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سوء. على ما يرتضي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وقول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الأصول ويجمعكم على التقوى ويحيي بكم سير الجهابذة الفحول من السلف الذين بهم بلغتم مقاما عز في المجد الأثيل. بحرمة سيد السادات خير البرايا السيد البر الوصول إمام المرسلين وخير عبد كريم كامل فرد جليل. على فوق العلا عزا تعالى وحاز مراتب الشرف الأصيل. حرتب الكمال فلا شريك له فيها وجل عن المثيل. هو النور المبين بيدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل. أتانا داعيا
بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول وأنكر كل ذي كفر وبغي وأعرض كل ختان ضلول ففاز المقبلون بكل خير وأقباهم إلى الظل الظليل وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل بذلك جاءنا القرآن يتلى علينا وبالأصيل كتاب الله أنزله تعالى على خير الأذهان الدليل كتاب جامع للعلم يهدي إلى التقوى ويشفي للعليل هو الوحي الذي قد كان يوحى إلى الهادي على يد جبرائيل تنزله